warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan nomor NIM 250562201101. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah umum kearsian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik utama, pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Membahas pemikirannya, saya akan membacakan sedikit profil singkat tokoh yang akan kita bahas, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Dalam sejarah Indonesia, beliau dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa melalui Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang mengembalikan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, dakwah dan sosial, beliau adalah pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan menjadi inspirasi utama berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat. Saya masuk ke poin pertama, yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang dakwah bilhal atau dakwah nyata. Pak Natsir memiliki prinsip bahwa dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar, tetapi harus melalui perbuatan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Saat itu, Pak Natsir melihat kondisi kesehatan umat di Sumatera Barat yang memprihatinkan, maka beliau menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Ada satu pesan beliau yang sangat terkenal dan menjadi pedoman YARSI hingga kini, yaitu kerjakan apa yang bisa mulai dengan apa yang ada. Relevansi saat ini, yaitu pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita sekarang. Banyak orang yang hanya bisa mengeluh dan berteori tanpa melakukan aksi nyata. Prinsip Pak Natsir mengajarkan kita untuk produktif dan solutif. Kita tidak perlu menunggu fasilitas lengkap untuk berbuat baik. Kita bisa mulai dari apa yang kita miliki sekarang untuk membantu sesama. Poin kedua adalah pemikiran tentang kebangsaan dan persatuan. Muhammad Natsir adalah tokoh Mosi Integral. Beliau berhasil menyatukan kembali Indonesia yang saat itu terpecah belah menjadi negara-negara bagian buatan Belanda. Beliau melakukan pendekatan diplomasi yang santun dan beradab tanpa pertumpahan darah. Kondisi bangsa kita saat ini sering mengalami perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. Polarisasi terjadi di mana-mana. Sikap kenegarawan Pak Natsir yang santun, tidak emosional, dan mengutamakan kepentingan persatuan di atas kepentingan golongan sangat perlu kita tiru hari ini. Kita membutuhkan persatuan untuk menghadapi tantangan global. Poin ketiga yaitu tentang pendidikan dan bahaya sekularisme. Pak Natsir sangat menentang pemisahan antara agama dan kehidupan. Bagi beliau, tauhid adalah pusat dari segala aktivitas. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang beradab dan berakhlak mulia, bukan sekedar pintar secara intelektual. Rumus pendidikan beliau adalah beradab dulu baru berilmu. Saat ini kita melihat fenomena krisis moral.
Banyak orang pintar dan berpendidikan tinggi, namun terjebak kasus korupsi atau masalah etika lainnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa adab itu berbahaya. Oleh karena itu, berkarakter yang digagas Pak Natsir sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita saat ini. Poin terakhir adalah tentang keteladanan sifat beliau, yaitu kesederhanaan. Berdasarkan kesaksian putri beliau, Ibu Aisyah Natsir, Pak Natsir hidup sangat sederhana, meskipun beliau adalah pejabat tinggi negara. Beliau tidak menumpuk harta dan menolak fasilitas mewah yang bukan haknya. Beliau memimpin dengan memberikan contoh, bukan dengan kemewahan. Hal ini sangat kontras dengan budaya pamer atau flexing yang marak di media sosial saat ini. Sikap sederhana Pak Natsir mengajarkan kita tentang integritas, bahwa kehormatan seorang dinilai dari kontribusinya kepada masyarakat, bukan dari materi yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan dari video ini, pemikiran Muhammad Natsir mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari kesehatan, politik, pendidikan, hingga gaya hidup. Inti dari pemikiran beliau adalah integrasi antara nilai-nilai Islam dengan kehidupan berbangsa. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi umat yang cerdas, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Sebagai mahasiswa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskan nilai-nilai ini. Kita harus mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Demikianlah pemaparan materi tugas akhir semester saya mengenai pemikiran Muhammad Natsir. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah kearsian. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang materinya telah saya jadikan referensi dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
마무리할게요. 5, 4, 4, 2, 1. 컷. 오케이요. 들어갈게요. 들어가세요. 감사합니다. Bahas pemikirannya, saya akan membacakan sedikit profil singkat tokoh yang akan kita bahas, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Dalam sejarah Indonesia, beliau dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa melalui Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang mengembalikan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, dakwah dan sosial, beliau adalah pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan menjadi inspirasi utama berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat. Saya masuk ke poin pertama, yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang dakwah bilhal atau dakwah nyata. Pak Natsir memiliki prinsip bahwa dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar, tetapi harus melalui perbuatan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Saat itu, Pak Natsir melihat kondisi kesehatan umat di Sumatera Barat yang memprihatinkan, maka beliau menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Ada satu pesan beliau yang sangat terkenal dan menjadi pedoman YARSI hingga kini, yaitu kerjakan apa yang bisa mulai dengan apa yang ada. Relevansi saat ini, yaitu pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita sekarang. Banyak orang yang hanya bisa mengeluh dan berteori tanpa melakukan aksi nyata. Prinsip Pak Natsir mengajarkan kita untuk produktif dan solutif. Kita tidak perlu menunggu fasilitas lengkap untuk berbuat baik. Kita bisa mulai dari apa yang kita miliki sekarang untuk membantu sesama. Poin kedua adalah pemikiran tentang kebangsaan dan persatuan. Muhammad Natsir adalah tokoh Mosi Integral. Beliau berhasil menyatukan kembali Indonesia yang saat itu terpecah belah menjadi negara-negara bagian buatan Belanda. Beliau melakukan pendekatan diplomasi yang santun dan beradab tanpa pertumpahan darah. Kondisi bangsa kita saat ini sering mengalami perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. Polarisasi terjadi di mana-mana, sikap kenegarawan Pak Natsir yang santun, tidak emosional, dan mengutamakan kepentingan persatuan di atas kepentingan golongan sangat perlu kita tiru hari ini. Kita membutuhkan persatuan untuk menghadapi tantangan global. Poin ketiga yaitu tentang pendidikan dan bahaya sekularisme. Pak Natsir sangat menentang pemisahan antara agama dan kehidupan. Bagi beliau, tauhid adalah pusat dari segala aktivitas. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang beradab dan berakhlak mulia, bukan sekedar pintar secara intelektual. Rumus pendidikan beliau adalah beradab dulu baru berilmu. Saat ini, kita melihat fenomena krisis moral. Banyak orang pintar dan berpendidikan tinggi, namun terjebak kasus korupsi atau masalah etika lainnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa adab itu berbahaya. Oleh karena itu, berkarakter yang digagas Pak Natsir sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita saat ini. Poin terakhir adalah tentang keteladanan sifat beliau, yaitu kesederhanaan. Berdasarkan kesaksian putri beliau, Ibu Aisyah Natsir, Pak Natsir hidup sangat sederhana, meskipun beliau adalah pejabat tinggi negara. Beliau tidak menumpu harta dan menolak fasilitas mewah yang bukan haknya. Beliau memimpin dengan memberikan contoh, bukan dengan kemewahan. Hal ini sangat kontras dengan budaya pamer atau flexing yang marak di media sosial saat ini. Sikap sederhana Pak Natsir mengajarkan kita tentang integritas, bahwa kehormatan seorang dinilai dari kontribusinya kepada masyarakat, bukan dari materi yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan dari video ini, pemikiran Muhammad Natsir mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari kesehatan, politik, pendidikan, hingga gaya hidup. Inti dari pemikiran beliau adalah integrasi antara nilai-nilai Islam dengan kehidupan berbangsa. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi umat yang cerdas, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Sebagai mahasiswa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskan nilai-nilai ini. Kita harus mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.